Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Subang, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3, Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Widya Nur Hikmah dari SDN Sri Mukti. Bersama saya Dina Fitria dari SDN Purwamitra. Dan saya Zainab dari SLB Negeri Trituna Subang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dinar. Waalaikumsalam Bu Widi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Ibu kali ini akan melaksanakan coaching ya? Betul Bu. Oke, Ibu Dinar izinkan saya sebagai observer akan mengamati jalannya coaching Ibu kali ini ya. Ada hal-hal yang akan saya bicarakan sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik Bu, pada coaching kali ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, nah pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu listen ya Bu, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkannya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang secara spesifik ya Bu yang akan saya kembangkan yaitu listen Bu untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Oke, berarti Ibu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketiganya berarti ya Bu ya? Betul. Oke, nah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, baik Bu. Saya ingin coaching nanti Bu mendapatkan solusi dari masalahnya dan dia juga dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Demikian dulu ya Bu ya, observasi kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap coaching dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan belajar dengan lancar. Nanti setelah coaching kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Widi. Silahkan. Assalamualaikum Bu Jainab. Waalaikumsalam Bu Dinar. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, katanya ada yang mau dibicarakan nih hari ini nih. Iya Bu, ini biasalah suka di akhir bulan dan awal bulan kayak gitu ya Bu ya. Suka numpuk tugas di antara itu Bu. Sebenarnya saya itu Bu tidak enak menolak atau berkata tidak gitu Bu sebenarnya kepada teman rekan-rekan saya di sekolah, apalagi yang guru senior ya Bu ya. Karena kan kalau di saya itu Bu di sini ada banyak tugas di akhir Bu yang ada tagihan tugasnya itu Bu, ada tugas harian, ada juga tugas bulanan yang harus kita laporkan.
Belum lagi kan sekarang sebagai dari apa ya calon guru penggerak itu Bu, kita dalam proses pendidikan banyak sekali tugas ya Bu ya. Belum lagi kegiatan di kelas, kita kan harus persiapan pada murid-murid gitu Bu. Jadi selain itu saya juga tidak mengerjakan tugas yang saya sendiri saja Bu sebenarnya. Jadi laporan harian dan bulanan itu saya juga mengerjakan yang beberapa senior gitu Bu, karena ya saya menganggapnya ya ini membantu sajalah, kan barangkali saya juga tidak selamanya bisa aktif seperti sekarang. Siapa tahu nanti mudah-mudahan nanti pas saya sudah tidak bisa melakukannya ada yang rekan saya yang lebih muda yang dapat membantu saya. Saya niatnya seperti itu aja Bu. Sebenarnya emang bukan saya mengeluh gitu sebenarnya Bu ya. Tapi ya Oke. mungkin karena keadaan saya juga seperti ini gitu. Iya, betul sekali Bu Jenap. Nah, nanti setelah berbincang-bincang, harapan seperti apa nih Bu Jenap? Ya, saya ingin menemukan solusi Bu buat permasalahan yang saya hadapi seperti ini Bu. Ya, soalnya Oke. permasalahan ini saya alami berulang-ulang Bu, hampir setiap bulan gitu Hmm, ada aja seperti itu Bu. iya Bu Jenap. Nah, eh, ketika masalah tadi Bu Jenap sudah jelaskan ya Bu ya, berkaitan dengan kesibukan ya Bu Jenap ya. Nah, penyebab utamanya itu apa tuh Bu Jenap? Sebenarnya penyebab utamanya mungkin dari saya sendiri sih sebenarnya mah Bu. Hmm, Saya itu kalau di tengah bulan kayak yang nyantai gitu Bu, nggak ada tugas. Padahal saya iya, tahu gitu nanti di akhir bulan tuh suka banyak tagihan tugas gitu Bu. ya, Tapi ya saya mungkin lalai di situnya Bu, tidak memikirkan tugasnya gitu. Jadi iya numpuk Bu di akhir Jenap. bulan. Betul. Nah, jadi Bu Jenap itu tentunya dengan pekerjaan yang menumpuk gitu ya Bu Jenap karena memang bukan pekerjaan Bu Jenap sendiri ternyata ya. Iya Nah, Bu. eh, bagaimana nih langkah Ibu mengatasi masalah tersebut? Ya, kalau untuk saat ini ya Bu ya, saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya. Saya kan sudah mengiyakan gitu ya kepada rekan-rekan saya menyanggupi untuk membantu dia. Selama ini ya saya lakukan setelah anak-anak pulang sekolah di akhir bulan Ya. ini Bu saya kerjakan. Apabila belum Hmm, selesai, saya bawa ke rumah. Saya sampai begadang Bu sampai pagi. Seperti oke. itu, ternyata luar biasa. Ini juga Bu masih Ya, terdampak gitu Bu. iya. Nah, berarti Bu Jenap jadi nanti tidak tidak menunda-nunda seperti itu ya Bu Jenap ya Iya, pinginnya Bu tidak melakukan. menunda lagi ke depannya seperti itu Bu. Hmm. Selain itu apa yang akan Bu Jenap lakukan berkaitan dengan Eh, usaha Bu Jenap? mungkin setelah ini saya tidak akan menunda-nunda lagi pekerjaan saya, akan saya cicil gitu ya Bu ya, mulai dari sekarang sebab tahu juga sih ini kan pekerjaan yang rutin yang di akhir bakal ada tagihannya. Mudah-mudahan sekarang saya bisa mulai mencicil sehingga nanti pada akhirnya ada kalau ada tugas yang mendadak saya dapat melaksanakan yang mendadak itu seperti itu Bu. Mungkin karena saya juga pelupa Bu, mulai sekarang saya akan catat dan membuat daftar apa ya tagihan yang utama itu yang lebih mendesak apa seperti itu. Iya, baik Bu Jenap. Jadi Bu Jenap nanti membuat daftar catatan ya, mana yang harus Bu Jenap kerjakan sehingga Bu Jenap tidak lupa tentunya ya Bu Jenap ya. Iya, Nah, mudah-mudahan Bu. ya, nanti kapan nih kira-kira nih Bu Jenap akan melakukannya nih? Hmm, setelah bulan ini selesai kan ya Bu ya, tugas sudah laporan sudah selesai, insya Allah ke depannya, jadi mulai awal bulan Desember ini Bu, saya akan langsung mencicil untuk tugas berikutnya Bu, jadi secepatnya Bu, mulai saat ini juga. Saya akan Secepatnya ya. membiasakan tidak menunda-nunda lagi pekerjaan, seperti itu Bu. Oke, baik sekali Bu Jenap. Jadi Bu Jenap akan melakukan ini secepatnya Bu Jenap ya. Iya, Di insya awal Allah. bulan nih, gitu kan ya. Iya. Nah, tentunya dari rencana yang akan Bu Jenap buat tadi, membuat catatan ya seperti itu. Nah, komitmen apa nih yang Bu Jenap lakukan? Komitmennya mudah-mudahan ke depannya dengan saya membuat daftar prioritas pekerjaan, saya dapat lebih bertanggung jawab lagi terhadap pekerjaan saya dan saya tidak menunda-nunda lagi tugas yang diberikan kepada saya seperti itu.
Iya Bu Jenab, jadi Bu Jenab itu akan melakukan konsisten ya Bu Jenab ya. Insya Nah, Allah. tentunya dalam melakukan apa yang Bu Jenab rencanakan tadi, nih siapa nih yang dapat membantu Bu Jenab dalam melaksanakan rencana-rencana aksi tadi? Eh, Sebenarnya dari faktor pribadi yang utama ya Bu ya, saya harus meluruskan niat saya agar dapat berjalan dengan lancar gitu ya tugas-tugasnya. Mungkin saya juga akan meminta bantuan dari teman Bu, saya berkolaborasi dengan teman untuk senantiasa mengingatkan saya apabila saya lalai atau sedang bersantai-santai gitu ya. Kemudian saya juga akan meminta bantuannya eh, agar membantu saya gitu. Jadi dia jangan kerja sendiri aja, membantu rekan-rekan yang lainnya juga. Jadi rekan-rekan jangan mintanya ke saya aja gitu Bu. Iya Kita betul bagi-bagi Bu Jenab. tugas lah gitu Bu, saling membantu seperti itu insya Allah. Iya Bu Jenab, bagus sekali nih. Ternyata Bu Jenab memiliki solusi nih dari masalah Bu Jenab Ya, sendiri ya. alhamdulillah Bu. Nah, ya, oke. Jadi Bu Janab akan membuat catatan. Selain itu, Bu Janab juga akan berkolaborasi ya dengan rekan guru untuk saling mengingatkan seperti itu. Nah, dari perbincangan ini apa nih yang Bu Janab rasakan? Hmm, Alhamdulillah ya Bu ya, melalui perbincangan ini saya menemukan solusi dari masalah permasalahan yang saya hadapi tanpa disadari mungkin ya Bu ya, karena kita saling ngobrol itu saya juga jadi terpancing buat menemukan solusi dan idenya Bu. Terima kasih Bu telah membimbing saya ke arah menemukan solusi saya ini Bu. Ya Bu Jenab, saya berharap nih Ibu betul-betul semangat dan konsisten ya Bu ya. Ya, Nanti saya tunggu nih progresnya Bu Jenab ya. ya Bu, mudah-mudahan Oke. lancar Bu. Kira-kira ada yang akan dibicarakan lagi hari ini Bu Jenab? Sepertinya cukup Bu. Alhamdulillah Cukup? sudah ada gambaran Bu. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya Oke, Bu. kalau begitu saya pamit ya Bu Jenab ya. Mangga Ibu, hatur nuhun. Ya, terima Sami-sami. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke. Dinar, Ya Bu, bagaimana Bu coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar ya. Coach juga ternyata sudah menemukan solusinya seperti itu. Oke, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya, yang di coachingnya itu Bu Jenab. Bu Jenab, saya mohon Iya. izin untuk berbicara dulu dengan coachnya ya Bu ya. Mangga Ibu, silahkan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi Bu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih pas observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, boleh Bu? Boleh Bu. Oke, nah pertanyaan yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu. Saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta, bagaimana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, saya juga sudah hadir penuh ya dan menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer tadi mengamati proses coaching, tadi Ibu sebagai coach ya, dan Bu Dina sebagai coachee sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta di mana Ibu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu menggali rencana aksi pada coachee itu sendiri dan menggali rasa tanggung jawab terhadap rencana aksinya. Nah, Ibu juga sudah berusaha menggali memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Zena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu, sudah baik ya. Ibu tadi sudah present kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dari kata kunci yang diajukan oleh coaching itu sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, baik Bu. Saya ingin mendalami lagi nih Bu berkaitan dengan alur Tirta ya supaya
lebih baik lah coaching-coaching berikutnya nanti yang akan saya lakukan. Oke, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Dan tentunya dengan kita mengaplikasikannya terus setiap hari dengan rekan sejawat atau dengan murid kita akan bisa lebih baik lagi dan terbiasa melakukan coaching ini ya Bu. Oke, Ibu, demikian observasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tentunya bermanfaat bagi saya dan bermanfaat juga bagi Ibu. Eh, Tentunya sebelumnya saya mohon maaf ya Bu jika pada saat mengamati ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon izin undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih.